Izin. Baik Bu. Sebentar, Bu. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, hmm, pesan request gitu ya. Ini hostnya boleh ngizinin saya nggak? Hmm. Hmm. Nah, udah, oke. Terima kasih. Nah, dari pengumpulan tugasnya ini saya sudah lihat ya dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Terima kasih banyak kalian sudah mengerjakan tugasnya. Eh, nanti, nah ini tugas pertama adalah masing-masing kelompok masih tetap di kelompok yang sama ya, kelompok 1, 2, 3 sampai dengan 6 ini. Masing-masing kelompok silakan cermati hasil tugas dari kelompok nanti ya, ditentukan ya dari kelompok yang lain yang nanti ditentukan. Dan kemudian kalian silakan berikan komentar. Apakah misalkan nih, apakah tugasnya, apakah apa ya? Apakah tugas yang dituliskan itu sudah cukup lengkap dalam arti, jadi poinnya adalah yang pertama harus ada definisi grafnya kan ya, ada definisi grafnya lebih bagus lagi kalau ada gambar grafnya yang sampai N itu. Kemudian yang kedua ada apa rumus untuk K-nya ya, ada rumus untuk K-nya. Kemudian yang ketiga ada rumus untuk label titiknya, dan yang keempat adalah ada rumus untuk label sisinya. Nah, label titik dan sisinya itu dapat dari mana? Dari sini, dari definisi itu. Kalau misalkan kayak ini kan V-nya itu kan titiknya ada C, X1, X2 sampai XN. Berarti labelnya ada label titik C-nya itu sama label titik X1, 2 sampai N, atau mungkin misalkan XI misalkan ya. Nah, kemudian hmm, sisinya itu juga karena di sini ada gabungan ya. Berarti ada sisi CXI dan juga sisi XI plus satu. Berarti di masing-masing himpunannya itu ada rumus untuk pelabelannya juga. Rumusannya apa sudah dituangkan belum oleh kelompok ini dan sudah benar belum perhitungannya. Kadang-kadang ketika menghitung misalkan nah ini misalkan ketika menghitung ternyata salah, harusnya bukan 4n+2, harusnya 4n+3 misalkan. Nah itu kalian boleh komentari, oh ini untuk rumus K-nya itu salah, harusnya sekian segini, ada kesalahan di bagian ini misalkan seperti itu. Nah, jadi nanti kelompok 1 silakan cermati untuk kelompok 2 cermati untuk kelompok 3 dan berlanjut seterusnya ya. Jadi kelompok 3 nanti mengomentari ya, melihat tugas. Jadi biar kalian nggak hanya satu graf itu aja, kalian bisa lihat dari graf temennya yang sudah dikerjakan juga. Dari kelompok 3 nanti melihat dan mereview ya untuk hasil pengerjaan kelompok 4 ke kelompok 5, kelompok 5 ke kelompok 6, dan kelompok 6 ke kelompok 1. Gitu. Paham nggak? Jadi kelompok 1 nih misalkan siapa? Ananda, Fitri, Rizky, Rizky Rahman, Rizky Firmansyah, dan Ulwan. Nah, kelompok 1 ini akan melihat pekerjaan dari kelompok 2 yang ini nih. Kalian lihat yang tadi ya, yang saya sebutkan ya, apakah sudah ada definisi dari grafnya, apakah sudah ada rumus pelabelan untuk apa K-nya ya, konstantanya itu, apakah ada rumus pelabelan untuk titiknya dan juga sisinya, apakah sudah lengkap atau mungkin ada yang masih belum dicari. Kemudian kalau misalkan udah dicari, apakah sudah betul untuk polanya dan juga rumusannya itu. Kalau misalkan salah nggak apa-apa, kalian komentarin aja. Ya, kalian berikan pendapat dan itu eh, nggak apa-apa ya karena memang untuk kebenaran gitu ya. Jadi kalau misalkan ada salah perhitungan nggak apa-apa kalian sampaikan. Misalkan oh ini salah harusnya sekian gitu kan. Itu kalian sampaikan. Nah, nanti kalian berhak ya. Jadi tiap-tiap kelompok, misalkan kelompok 1 itu kan mengoreksi yang punya kelompok 2 nih.
kalian dengan pengerjaan kelompok dua yang seperti itu, misalkan kelompok satu, kira-kira kelompok satu tuh menilainya sebesar berapa? Itu nggak apa-apa. Kalian, tapi ini bukan nilai mutlak ya nantinya ya, karena saya nanti juga akan melihat juga gitu, apakah benar kelompok satu itu menilainya, misalkan kelompok satu menilainya 100 gitu, kelompok dua. Tapi ternyata ketika saya lihat kelompok dua masih ada yang kurang, misalkan, ya berarti bisa jadi nilainya bukan 100. Jadi tetap penilaiannya tetap akan oleh dosen pengampu ya, bukan dari hasil koreksi dari kalian ya. Tapi kalian bisa mengira-ngira lah eh, kira-kira dapatnya berapa sih. Dan itu kalau misalkan dikasih jelek, misalkan ada kelompok yang dikasih jelek, jangan apa, jangan marah ya, karena itu kan memang bukan, itu kan hanya apa ya, hanya pendapat dari kelompok yang mengoreksi gitu. Bukan berarti nanti nilainya pasti segitu gitu. Bisa aja di atasnya, bisa aja di bawahnya gitu ya. Paham ya? Jadi kalian belajar untuk eh, melihat atau mereview pengerjaan dari kelompok yang lain yang memang sudah dikerjakan. Jadi kalian kan nggak mikir lagi, tapi kalian mengoreksi, meneliti ya, apakah kira-kira udah sesuai atau belum gitu. Paham ya? Paham nggak? Paham, Bu. Paham, oke. Nah, itu yang di pertemuan ini akan kalian lakukan. Saya rasa untuk mengoreksi itu nggak perlu waktu yang sampai berhari-hari, karena kan memang sudah ada yang dikoreksi gitu kan. Kalian juga bisa bekerja sama dengan tim kalian untuk mengoreksinya, nggak harus satu orang, tapi kan bisa berbagi. Misalkan ada yang ngoreksi bagian ini, ada yang ngoreksi bagian ini. Jadi hari ini insya Allah selesai ya. Nah, selanjutnya yang akan menjadi proyek besar kalian nanti pada triwulan pertama ini ya, maksudnya pada semester ini kan 6 bulan, 3 bulan, nggak 6 bulan sih, maksudnya pada pertengahan semester ini ya, itu adalah kalian tetap pada kelompok, kalian maunya kelompoknya sama apa beda? Nanti kalian diskusikan ya. Jadi intinya nanti saya pengen dibentuk kelompok ada kelompok tetap 6 kelompok aja, cuman anggotanya sama apa beda itu nanti kalian diskusikan ya. Kalau misalkan beda, kelebihannya kalau misalkan beda berarti nilai nilai tiap-tiap eh, orang itu bervariasi, nggak monoton kelompok satu ya segitu-segitu aja gitu kan dengan kelompoknya. Mungkin perbedaannya cuma sedikit karena kan terkait dengan keaktifan dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan tetap di kelompok itu ya berarti barengan mulu gitu kan nilai-nilainya segitu. Kalau misalkan berbeda bisa lebih bervariasi lagi. Yang jelas saya tetap pengen ada 6 kelompok lagi. Nah, kalian kan kalian sudah pernah mengerjakan tugas yang serupa nih, tugas ini nih. Nah, sekarang kalian coba untuk graf yang lain. Graf yang lainnya apa? Bebas. Kalau sebelumnya kalian saya tentukan, misalkan ada yang matahari, ada yang apa nih? Graf bulat, misalkan ada yang graf caterpillar ya, ada yang graf yang lainnya. Nah, untuk eh, tugasnya ini nanti akan dikerjakan pada pertemuan 7 dan 8 ya. Kalian punya waktu 2 minggu. Nah, itu kalian dengan konsep yang sama ya, EMTL itu, kalian coba cari graf yang lain yang kalian bisa terapkan konsep EMTLL itu. Sama, eh, caranya sama. Jadi, dimulai dari ini ya, definisinya apa. Nah, sebentar, ini saya ada contoh yang bagus nih, kelompok berapa ya? Kelompok 6 kayaknya. Nah, kalian kalau menulis definisi itu usahakan ditambahkan dengan gambarnya. Jadi misalkan caterpillar itu kan sampai ZN ya. Dia ada apa sih ini? WI, XI, ZK dan seterusnya. Kan itu dari 1 sampai N. Nah, kalian gambarkan grafnya ini yang sampai N itu bentuknya seperti apa sih? Nah, kayak misalkan kelompok satu ini sebenarnya udah bagus, udah menuliskan definisinya, tapi lebih baik lagi kalau ditambahkan gambar grafnya, graf kipasnya itu, tapi sampai yang N. FN itu kan sampai N. Nah, itu bentuknya kayak gimana sih? Yang N itu tinggal ditambahkan itu aja. Nanti di tugas selanjutnya kalian tolong tambahkan ya. Nah, tugas yang akan jadi proyek kalian selanjutnya adalah kalian tetap dengan pewarnaan EMTL itu, kalian kan sudah belajar nih, udah latihan juga pada tugas yang ini. Nah,
Tapi sekarang kalian bebas nentuin grafnya, graf yang akan kalian labelin dengan teknik EMTL itu. Nah, Bu, cara dapat grafnya gimana gitu kan? Sebentar ya. Kalian googling. Jadi nanti di mana nih? Nah, ini kan di Google ini ya. Kalian cari tuh. Karena kalian pelabelan graf, kan kalian pelabelannya itu EMTL atau pelabelan ya, sisi ajaib total. Pelabelan total sisi ajaib gitu kan. Nah, kalian cari grafnya tuh jangan pakai kata-kata EMTL atau pelabelan total sisi ajaib. Kenapa? Karena itu yang udah ditemukan gitu. Jadi kalian cari graf yang masih belum ada pelabelan EMTL-nya. Terus caranya gimana, Bu? Cara nyarinya? Nah, di dalam graf itu kan pelabelan itu ada banyak macamnya ya. Kalian bisa apa? Gunakan kata kunci lainnya. Misalkan selain pelabelan ada pewarnaan. Kalian terus aja pewarnaan graf gitu kan. Kalian cuma butuh definisi dari grafnya itu. Artikel ya, jurnal atau artikel gitulah. Eh Pewarnaan kalian kalau misalkan tahu ada pewarnaan rainbow misalkan. Grafnya mana ya? Belum ada. Graf. Misalkan nih. Nah, kalian lihat di masing-masing artikelnya nih. Contoh. Masih di download ya, tunggu ya, karena agak agak terbatas kayaknya sinyalnya. Nah, ini dia. Nah, ternyata ini apa? Ada graf planter dan graf gurita nih. Bentuknya seperti ini. Ini mungkin ada yang, misalkan ada satu kelompok yang mau graf planter, ada satu kelompok yang mau graf gurita, silakan. Ini kan mana? Nih, definisinya ini menurut Samuel, graf planter merupakan gabungan dari ini dan ini. Nah, kan ini menurut Samuel, kan ini empat. Empat ini maksudnya referensinya. Jadi kalian lihat di referensi nomor 4. Nah, salah harusnya 5 ya, Samuel ini deh kayaknya. Nah, ini kan time labeling. Nah, samplanter. Berarti kalian lihat definisinya di sini, graf planternya itu. Nih, cari ya, lagi dulu. Jadi kalian butuh, eh ini frame labeling from some octopus. Nah, ini graph planter, graph octopus. Kalian coba buka. Oh, dia nggak ada. Ini loh. Kalian cuma butuh definisinya aja kan. Definisi grafnya. Kalau dia, ini pelabelannya adalah pelabelan prime atau prima. Kalau kita kan EMTL. Jadi pasti akan berbeda tekniknya. Nah, tapi kalian bisa gunakan untuk nama grafnya yang mau diteliti. Nah, ini di sini kita lihat definisi dari graf apa nih tadi? Octopusnya dulu. Nih, definisinya ada di sini. Octopus graf nih. Graf. Jadi kalian bisa tuliskan graf octopus, graf apa gurita nih ya. Graf gurita simbolnya adalah ON di mana N itu lebih besar sama dengan 2 adalah graf yang merupakan hasil gabungan dari graf kipas atau Van Graf ya yang digabungkan dengan graf star atau apa graf bintang gitu kan dengan satu titik bersama. Ini sharing a common vertex. Jadi dengan adanya satu titik bersama di mana n itu adalah bilangan bulat positif ya. Jadi kalau disimbolkan ON itu sama dengan Fn ditambah K1, N. Nah,
Gambarnya seperti apa? Seperti ini. Maksudnya gimana? Ini adalah graf kipasnya, yang bagian sini. Kemudian digabung dengan ini, start dengan titiknya satu kan. Jadinya dia seperti ini. Jadi graf oktopus ini gambarnya seperti ini. Ini kan O4. Kenapa dia O4? Karena dia ada empat apa nih namanya ya? Empat kaki lah mungkin ya namanya. Empat kaki dan juga empat ini ya. Nanti O5 berarti ada lima kipas dan lima kakinya itu gitu kan. Dan seterusnya. Nah ini O2 ada dua kipasnya itu kayak dua ya. Jadi segitiga dan kakinya dua. Nah kalian bisa gunakan eh, graf ini untuk dilabelin ke pelabelan EMTL. Tapi kalian cek dulu nih. Pelabelan total sisi ajaib guritna misalkan. Udah ditemukan atau belum? Kalau misalkan belum, nah kalau misalkan belum ada yang menemukan, kalian boleh menggunakan itu. Ini sebenarnya kayaknya masih bisa sih. Ini kayaknya belum deh. Ini bisa kalian gunain. Coba. Nah, ini kan pelabelan total sisi ajaib pada graf double star. Berarti double star itu sudah ada. Jadi jangan pakai yang ini. Jadi jangan gunakan graf yang sudah ada atau sudah dipublish atau dituangkan dalam bentuk artikel dan sudah dipublikasikan di internet. Kalian cari graf yang masih belum. Makanya carinya itu kata kuncinya jangan pelabelan total sisi ajaib. Kalau ini tuh cuma buat ngecek, tapi kalian cari kata kuncinya itu pelabelan yang lain, misalkan pelabelan primam, mungkin pelabelan anti magicnya. Kan ini magic ya, ada juga yang anti magicnya misalkan. Jadi cari kata kunci yang lain. Kenapa? Karena kita butuh definisi dari grafnya itu dulu. Ketika kalian sudah dapat, kok ini aku udah dapat nih octopus gitu kan, definisinya ini. Nah, kalian coba untuk pelabelan EMTL-nya seperti apa gitu. Kalau memang masih belum ditemukan. Paham nggak? Paham, Bu. Berarti kan mencari jenis pelabelan selain EMTL untuk menentukan jenis grafnya, lalu dicek Betul. apakah sudah ada MTL-nya atau belum. Kalau belum, berarti bisa Betul. dibahas. Iya, betul. Itu ya. Nah, terus kalau sudah dapat grafnya ini gitu kan, terus ngerjainnya gimana? Kayak kalian ngerjain tugas yang sebelumnya. Nah, ini ya kayak gitu. Jadi kalian buat definisinya dulu gitu kan ya. Nah, ini definisinya, gambarnya grafnya kayak gimana, terus habis itu pelabelannya kayak gimana. Nah, ini harusnya gini. Definisi, terus gambar graf secara umumnya dulu, baru habis itu ini gambar pelabelannya ini ya. Habis itu baru nyari rumusnya. Rumusnya berarti apa? Ini kan ada K, berarti rumus K-nya kayak gimana. Kemudian rumus label titiknya seperti apa, rumus label sisinya seperti apa. Jadi ya sama persis dengan tugas yang sudah kalian kerjakan, tapi harus lengkap ya. Karena ini saya tadi sempat ngebaca ada ada pengerjaan tugas yang sepertinya labelnya itu belum lengkap antara label titik dan sisinya kayaknya masih ada yang kurang deh. Coba nanti mungkin ada kelompok yang nanti akan nge-review ya. Nanti mungkin kalian melihat itu kalian nggak apa-apa tuliskan aja ada label yang kurang misalkan label apa gitu kan ya. Itu karena tadi saya sempat ngeliat kayaknya ada yang masih kurang gitu ya. Nah, nanti di tugas yang selanjutnya ini yang kalian cari di graf barunya itu tolong usahakan lengkap ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak lengkap ya nggak apa-apa sih cuman nilainya akan berbeda juga gitu kan makanya kalau misalkan kalian cari nah misalkan kalian belum oktopus nih oktopus ternyata belum ada MTL-nya kalian kerjakan tapi kalian nggak dapet nih kalian coba cari graf yang lainnya jangan hanya terpaku pada satu graf aja ya cari graf yang sekiranya itu mudah bagi kalian tapi dia itu belum diteliti oleh peneliti lain terkait dengan pelabelan EMTL-nya itu paham ya. Paham, Bu. Paham, Ulwan paham. Yang lainnya paham apa enggak? Kalau paham, kasih reaksi. Kasih reaction apa ya?
Yang sudah paham penjelasan saya, tolong kasih reaksi jempol. Yang belum paham, bisa ditanyakan dulu sebelum nanti mengerjakan tugasnya ya. Yang paham cuma beberapa nih. Aura paham, Gaitsa paham, saya paham, Najwa paham, Rizky Rahman paham. Yang lainnya, saya Rahmi, Nita, Novita, paham nggak? Nah, eh berarti nanti sistemnya di pertemuan ke-7 dan juga ke-8 ya, kita sistemnya diskusi ya. Jadi di pertemuan ke-7 itu nanti eh saya berharap kalian sudah mendapatkan grafnya ya dan memulai pelabelannya agar nanti di pertemuan ke-8 harapannya sudah sudah dapat gitu. Maksudnya tinggal menuangkan aja nantinya. Jadi sistemnya diskusi dan konsultasi ya di pertemuan ke-7 dan ke-8 terkait dengan pelabelan ini, pelabelan MTL ini. Untuk graf yang kalian sudah dapatkan. Dan karena ini cuma ada 6 kelompok kan, kalian ini nanti di list ya, nanti kelompok 1 graf apa, kelompok 2 graf apa, agar tidak ada yang sama. Kalaupun nanti ganti, itu nggak apa-apa. Misalkan tadi kan oktopus ya, oktopus, terus ternyata nggak ketemu-ketemu nih EMTL-nya gitu kan, mau ganti graf lain gitu kan, misalkan graf apa, graf menara misalkan namanya ya. Misalkan ganti graf menara. Gak apa-apa, kalian edit aja. Ganti graf menara. Asalkan itu juga bukan graf yang diteliti kelompok lain. Itu nggak masalah.